はい。おはようございます、皆さん。Today, 2026 February 18 ya, tanggal 18 minasan. 18 bulan Januari bulan Februari. Bulan Januari dan sekarang tanggal 18 Januari 2026 ya. Hari Minggu, kali ini kita akan bahas tentang perihal SSW konstruksi ya. Nah, perihal kali ini itu hanya untuk yang teman-teman yang sudah lulus SSW konstruksi untuk mengeluarkan yang namanya sertifikat ya. Jadi untuk SSW konstruksi ini sedikit berbeda dengan SSW lainnya. SSW konstruksi ini kalian harus mendaftar sendiri untuk pengeluaran yang namanya sertifikat agar pengurusan COE ya itu bisa dilanjutkan ya. Jadi tanpa adanya ini teman-teman tidak bisa mengajukan yang namanya COE di Jepang ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ini kita berandai ya. Minasang pertama posisinya adalah sudah lolos JFT A2 atau JLPT N4. Kemudian yang kedua, minasang sudah lolos SW konstruksi, mau bagian building, mau bagian sipil ataupun yang infrastruktur ya. Kemudian yang ketiga adalah minasang sudah mendapatkan job ya, ataupun belum, tidak ada masalah. Cuman yang poin yang dua tersebut yang wajib harus ada pada diri minasang terlebih dahulu. Nah, apabila nanti setelah mendapatkan sertifikat JFT dan SSW tersebut, maka minasang wajib mendaftarkan dirinya ke sebuah aplikasi ataupun situs ya yang bisa di-download di handphonenya masing-masing. Nah, jadi ini hanya bisa dilakukan oleh masing-masing individu ya, bukan melalui LPK ataupun melalui calo gitu ya. Jadi wajib ini pribadi. Karena kenapa? Karena nantinya itu hanya menggunakan data pribadi serta foto pribadi ya. Makanya ini hanya bisa digunakan oleh pesertanya sendiri gitu ya. Baik, kita langsung saja. Nah, pertama-tama minasang wajib ya buka dulu ini website ini ya, kalau misalkan ingin membuka bagian website. Nah, jika sudah, maka minasang ataupun bisa mengklik ataupun masuk ke Android ataupun sistem iOS yang menggunakan iPhone ya. Nah, maka nanti tinggal di-download aja ya bagian ini namanya JMBR atau JEA ya. Mari kita lihat dulu, misalnya kalau untuk Google, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini minasang tinggal menginstal aja ya di handphonenya masing-masing. Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan sertifikat ya. Oke, anggaplah minasang sudah menginstal ini, maka tahap selanjutnya adalah minasang itu wajib yang namanya pendaftaran ya, Toroku. Nah, ini adalah metode cara ya atau alur dari cara pendaftaran akun katanya ya. Nah, perlu diingat untuk pendaftaran akun ini hanya bisa dilaksanakan menggunakan satu paspor satu orang ataupun satu KTP satu orang gitu ya. Nah, apabila minasang yang belum punya paspor, maka bisa menggunakan yang namanya KTP. Seperti itu. Apabila sudah ada paspor, maka gunakanlah paspor tersebut untuk data dirinya. Kemudian minasang di sini yang mesti diperhatikan bahwasanya ada kata-kata smartphone hisu henko shita toki ya. Nah, apabila pada saat telah mengganti perangkat smartphone, maksudnya ini minasang sudah mengganti smartphone-nya ya. JAC member aplikasi Sai Inter Toki pada saat mengulang aplikasi JAC member tersebut, maka
Purino Detao Kestatoki pada saat menghapus data pada aplikasi tersebut, ya. Ini apa ganjinya nih? Tanmatsu. Jadi Tanmatsu Henko Shinsei Konaito. Jadi apabila tidak melaksanakan pengubahan pendaftaran pada terminal ataupun handphonenya tersebut, ya, maka aplikasinya tidak bisa digunakan. Artinya maksudnya di sini adalah apabila minasang mengganti smartphone, kemudian ternyata sudah mendaftar, kemudian yang kedua handphonenya misalkan rusak atau mengganti, maka aplikasi tersebut harus datanya harus dihapus gitu, ya. Jadi kalau misalnya tidak dihapus, maka untuk pengajuan aplikasi perubahan itu tidak bisa dilaksanakan gitu. Dan kuasiku wa kaki no rinku untuk kakuni kudasai. Jadi tolong contoh dilihat bawah ini. Nah, bagian yang ini kita lihat contohnya terlebih dahulu, ya. Misalkan Tanmatsu no henko no shinseo konao. Moment ini kita. Oke, jadi di sini apabila pergantian device, ya, ataupun handphone minasang, pertama-tama adalah pada saat mengganti handphone, maka harus mengubah aplikasi tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dipakai aplikasinya. Nah, kemudian smahono taiki nakaitato Tanmatsu no kainaga. Jadi ini adalah nagare ataupun alur dari cara penggantiannya. Nah, untuk yang pertama, pada saat mengganti handphone, maka pada saat melaksanakan instalasi pada aplikasi tersebut, dan pada saat menghapus data pada aplikasi, maka ikutilah alur pada di bawah ini, ya, dan ubahlah, ya, smartphone dan ulang lagi untuk Toroku pendaftaran. Perlu diperhatikan di sini adalah pada saat pengajuan akun ataupun untuk perubahan apabila sudah di shonin untuk pemahaman, ya, atau konfirmasi untuk perubahan dari device tersebut, maka Shibaraku Aida, ya, semua menunggu sebentar, ya, untuk perubahan itu. Shibaraku Aida no Tamatsu Shinsei ga dekinaku narimasu. Jadi maka tidak dapat untuk melaksanakan shinsei. Jadi pada saat melaksanakan shinsei ulang ini, maka membutuhkan waktu, ya, untuk minasang itu perubahan dari akunnya. Jadi ada beberapa step. Yang pertama itu adalah pada saat pengumuman tentang penggunaan device yang lain gitu, ya. Kemudian mendaftar atau penulisan pendaftarannya, kemudian memastikan dan melaksanakan pengajuan ulang, kemudian pendaftarannya itu selesai untuk perubahan dari device-nya. Nah, hal-hal yang pertama harus minasan lakukan apabila sudah mendaftar, maka lakukanlah klik di aplikasi tersebut, ya. Kemudian setelah diklik, ya, seperti ini tampilannya, maka setelah itu akan ada informasi, ya. Jadi minasang itu harus memasukkan email dan password yang ada pada handphone yang lama gitu, ya. Jadi masukin dulu sesuai, maka setelah itu, setelah pencet login, maka ada informasi di sini, ya. Di sini bahwasanya ini informasi tentang perubahan dari yang namanya handphone yang berbeda, katanya gitu. Nah, jadi
Kalau misalkan seperti ini, minasang menggunakan yang pencet yang bagian atas. Yang perlu diperhatikan di sini, maka pada saat keluar tampilan gambar seperti di atas, maka dari proses di bawah ini ya, Ryobung kah? Ini Jubun. Oke, secara full ya. Karena keika, waktu yang membutuhkan cukup waktu ya dari proses tersebut, maka tidak dapat digunakan. Jadi maksudnya di sini tidak dapat digunakan dalam waktu tertentu. Maka dia akan memastikan akun minasang itu mengkonfirmasi terlebih dahulu, kemudian dia akan memastikan dengan handphone yang sebelumnya. Kemudian Tamatsuno Henko Shinsei ga no Ninarumade Shibarakumachi. Intinya harus menunggu katanya kalau ada pengajuan dari perubahan handphone ya. Kemudian jika sudah menunggu, maka memasukkan kembali data-datanya. Nah, untuk informasi ataupun tampilan gambar pada saat pengajuan seperti ini Tanmatsu Henko no Shinsei, maka ada informasi tentang dari device yang digunakan ataupun pada saat melaksanakan pengajuan dari perubahan device. Nah, itu bagian itu pencet ya, bagian ini pencet katanya. Kemudian Genzai kaki no moshikomu no aru tame no atarana shinsei wa dekimasen. Jadi tidak bisa menggunakan pengajuan yang baru katanya. To iyu dialog. Jadi dialog tentang itu ya. Jadi shinsei wa dekinai baai wa kaki no yoku aru shisumo. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa diklik bagian bawah ini. Oke, jika sudah maka Zario Kado no stoku suru ya, maka minasang harus Satsue ya. Satsue suruh mengambil foto dari Zario Kado. Nah, apabila tidak menggunakan Zario Kado, maka gunakan apa yang kemarin minasang ajukan. Contohnya menggunakan Zario Kado ataupun paspor ya. Kalau posisinya di Indonesia. Kemudian selain daripada Zario Kado, maka menggunakan Mibun Shumeisho, informasi kayak KTP ataupun paspor ya. Jadi perlihatkan. Nah, di sini dia ada dua kolom ya. Bagian kolom pertama, maka Zario Kado Satsue Nagare ini cara untuk melaksanakan yang namanya pengambilan foto untuk Zario Kado ataupun paspor. Jadi pencet gambar seperti itu, kemudian Zario Kado no okonetu kudasai, dan maka lakukanlah pengambilan foto Zario Kado Mibun Shumeisho Mujiu Yomanai Nado. Jadi apabila tidak kelihatan hurufnya, kemudian fumang. Jadi kalau misalkan dari gambar tersebut ada ketidakpahaman atau ketidaktahuan, maka simpai naba aiwa saido sue kudasai. Jadi daripada khawatir ya, ulang lagi ambil fotonya gitu. Jadi pencet ini, kemudian lihat harus sesuaikan dengan ukuran yang diminta. Kemudian jika sudah, maka Zario Kado-nya itu pencet sugi ya. Jika sudah sugi, maka akan dilihat ada informasi selanjutnya bahwasanya Zario Kado informasi yang kamu berikan tersebut dan namanya itu tidak silau ya. Jadi harus kelihatan dengan jelas. Jika sudah, maka dipencet kaisi ya, ulang lagi. Kemudian jika sudah oke, maka akan lihat seperti ini. Nah, jika sudah kelihatan seperti itu, maka kalian pencet ini bagian centang dan pencet oke ya. Nah, ini dari informasinya. Jadi seperti itu ya. Kemudian jika sudah Zario Kado no igai no Mibun Shumeisho Shitokusuro. Jadi selain daripada Zario Kado, maka lihat KTP ataupun paspor, maka pencet bagian Kochira. Nah, itu bagian yang kalian bisa menggunakan KTP ataupun menggunakan paspor.
Untuk pengambilan foto dari Zario Kado itu ada tulisan di bawahnya ya. Jadi pencet di bawah ini yang tulisannya Kochira. Di situ kalian tolong pencet di tab. Nah, Bibun untuk menguji sama kayak tadi ya. Jadi harus jelas tulisan, angka serta fotonya yang ada di sana. Nah, setelah itu maka Bibun suruh Zario Kado no motte iru hito de Zario Kado no 取得した人は、のリンクから jadi katanya pilih ya, pilih untuk pengambilan foto di wajah dari link yang di bawah ini ya. Kemudian dengan mengambil gambar dari Zario Kado-nya. Kemudian contohnya kalian masukkan dulu dari nama, tanggal lahir serta kenegaraan ya. Misalkan namanya Ahmad Rozi, kemudian usianya apa, tanggal lahirnya ditulis, kemudian alamat, negaranya dari mana. Kemudian setelah itu apabila kalian menggunakan paspor, nah di sini apabila menggunakan paspor maka klik paspor. Apabila menggunakan KTP maka pilihlah Sonota gitu ya. Oke, kita contoh ambil paspor dulu, maka klik paspor, ambil paspor, maka seperti ini. Nah, dia ada 3 macam. Yang pertama itu minasang harus mengambil paspor, contohnya seperti ini ya. Yang pertama adalah bagian depan, kemudian yang kedua adalah bagian lembar selanjutnya, bagian 2 ya, bagian 3 dan 4 ya. Nah, kemudian yang C ini itu juga boleh bagian C ya. Kalau saya kemarin itu mengambilnya di bagian belakang gitu. Intinya sih nggak ada masalah. Pokoknya AB ini dia depan, habis itu lembaran 3 dan 4 ambil belakang ya. Kemarin bisa saya. Selanjutnya yang penting itu untuk nomor paspor ataupun foto wajah itu ada gitu, kelihatan ya. Nah, ini kan untuk C ini kan dilipat, nggak mungkin kan ya, hanya dibiarin aja. Makanya saya pribadi kemarin ngambilnya bagian belakang aja itu oke. Selanjutnya, nah ini ada 3, maka kalian harus mengambil bagian pertama itu ambil foto depan. Setelah diambil foto depan, ambil 1, 2, 3, klik kemudian oke ya. Nah, setelah itu bagian 2-nya ini maka ambillah bagian sisi besarnya ya. Kalau ada kalian pernah ke Jepang atau belum ya, makanya situ akan tulis ya. Nah, kalau sudah bagian 3 dan 4-nya itu difoto, kalau kosong pun nggak ada masalah. Setelah difoto maka klik lagi 1, 2, 3, 4, klik OK. Kemudian untuk yang ketiga, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, ambillah bagian foto paling belakang yang ada referensinya itu ya. Nah, itu fotonya kalian foto, masukin, maka klik juga sama OK. Kemudian jika sudah semuanya maka kalian pencet yang namanya lanjutkan paling bawah ya. Step. Nah, kalau misalkan menggunakan nomor yang lain, misalkan nomor KTP itu juga sama ya. Misalkan ini KTP ya, ataupun menggunakan SIM itu juga bisa ya. Nah, kemudian ini juga sama, harus mengambil foto wajah yang sama ya. Nah, misalkan setelah kalian pencet OK, lanjutkan, maka diminta untuk verifikasi wajah. Nah, oleh sebab itu, minasang itu tidak bisa diwakilkan. Minasang harus melaksanakannya itu pribadi ya. Nah, foto yang diambil itu seperti ini. Nah, pertama-tama ambillah ini sugi ya. Jadi itulah selanjutnya. Kemudian semua kayak masker, kemudian kayak kacamata ya. Kemudian misalkan ada topi, kemudian ada anting ya, kemudian yang tidak terlihat wajah dengan baik itu lepaskan semua katanya. Kemudian ago itu dagu-dagunya harus lurus, lihat ke kamera ya. Jadi posisi kamera kalian itu harus lurus, matanya harus ke kameranya ya, bukan ke handphone tapi ke kameranya. Kemudian dagunya harus dinaikkan. Kemudian bagian belakang itu fotonya tidak boleh yang ada corak-corak, kalau bisa dindingnya harus polos aja, misalkan putih-putih aja gitu ya. Terus jangan lupa kasih lampu biar terang, kalau pun gelap dia bakal suruh ulang lagi. Dari pengalaman saya pribadi ya. Nah, kemudian di sini Shiroi KBO senakan ni tatte kudasai kayak gini. Jadi nggak boleh pakai yang ada misalkan ada apa-apa di belakang.
Nah, kemudian kalian juga ketika posisinya seperti itu, lihatlah di sini posisinya ya, matanya harus tuju pada kamera, bukan ke atas, bukan ke bawah. Kemudian mata itu ngarahnya ke kamera, bukan ke handphonenya katanya ya. Nah, jika sudah, maka ambil dulu bagian wajah, ini ukurannya, nanti disuruh senyum pula. Kemudian kan juga sudah, maka pilihlah 1, 2, 3 tadi ya. Pilih semuanya, maka pencet OK. Kalau misalkan sasinnya itu bersih ya, maka akan lanjut ke proses verifikasi. Jika blur, maka akan disuruh ulang lagi. Nah, maka yang tidak boleh digunakan ketika foto yang pertama yang ini, kemudian wajahnya pakai masker ditutupi seperti itu, menggunakan helm, blur, kemudian tidak menggunakan baju ya, jadi wajib ya, tidak menggunakan baju, kemudian wajahnya bagiannya gelap, kemudian ada orang di sampingnya ya, ataupun ada barang di sampingnya, apapun dari samping itu nggak boleh. Nah, ini ketika sudah oke, maka gambarnya seperti ini contoh ya. Jika sudah, maka pada saat kalian tidak merasakan salah, maka lanjutkan gitu ya. Pencet Mosikomu, lanjutkan dengan pendaftarannya. Nah, ini untuk yang namanya pengajuan ulang dari kesalahan tadi. Nah, kita balik lagi. Nah, misalkan ini sudah, maka ini hampir mirip dengan yang tadi yang saya sampaikan untuk step-stepnya ya, kurang lebih sama. Yang pertama, apabila kalian belum pernah mendaftar dengan menggunakan handphone yang baru, nah aplikasinya sudah download, pancakan chat itu. Jika sudah, maka kalian itu harus memilih yang namanya bagian ini nih, Singgata Toroku ya, atau pendaftaran ulang baru ya. Pencet bagian ini, maka bikin seperti itu. Jika sudah, maka kalian harus membuat akun baru. Gunakanlah email yang aktif, kemudian ulang lagi emailnya, tulis paspor yang kalian ingat ya, dan tulis ulang paspor lagi, kemudian apa ya kemarin ya, saya lupa nih. Tukute gino no jadi bagian apa ya, saya lupa dah. Ya untuk ini kalian harus tulis dulu semuanya sesuai ya, harus sesuai. Kemudian bagian Tokutegi no Gaikokujin no itu ini ya, ini ada pilihannya dua ya. Kalian itu yang Tokutegi no-nya kah atau yang perusahaan itu kemarin kalau nggak salah ya. Nggak, pilihlah orang yang Tokutegi no gitu ya, Tokutegi no Gaikokujin gitu ya. Pilih bagian itu ya. Nah, setelah kalian pilih, sebelum kalian pencet OK, maka kalau bisa kalian screenshot dulu ya, agar tidak lupa ya, karena kita sering lupa screenshot terus kirim ke WA-nya biar agar ada simpanan ya, memorial buat diri kalian ya. Nah, jika sudah, maka ini juga sama. Apabila posisi kalian itu di Jepang, maka seperti yang tadi saya sampaikan, kalian harus memasukkan Zaryukadonya ya. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau misalkan kurang paham, kalian bisa kembali lagi ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, selanjutnya juga sama. Apabila tidak menggunakan Zaryukado, maka paspor ataupun KTP ataupun yang lain ya. Nah, maka tulis namanya, kemudian sama kayak tadi tanggal lahir dan negaranya apa. Kalau paspor sama kayak tadi juga ya posisinya, kemudian juga sama apabila KTP ataupun SIM, maka sama juga kayak tadi. Terus ini juga warna paspor, ini kurang lebih sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama yang tadi ya, perihal menggunakan selain daripada paspor ataupun Zaryukado. Setelah itu juga sama, maka kalian harus mengambil foto ulang ya. Ini juga sama yang tadi saya sampaikan ya, harus benar-benar kinclong ya. Nah, kita anggaplah posisinya nanti setelah pengambilan foto, maka nanti Sugie. Terakhir adalah kalian harus mengklik bagian ini dan pilihlah Sugie. Nah, setelah itu maka akan ada di dalam aplikasi kalian itu dalam tanda kutip konfirmasi menunggu gitu ya. Nah, jadi nanti di situ bahwasannya nama kalian ataupun email yang digunakan akan ditulis di situ ya. Akan masuk juga ke email kalian masing-masing. Maka kurang lebih tunggulah kurang lebih dalam 3 menit ya. Seperti itu. Nah, jika sudah, maka di email kalian itu akan masuk namanya konfirmasi ya.
Nah, konfirmasi bahwasanya email kalian itu benar. Maka setelah konfirmasi itu benar, kalau kliklah email kalian yang benar tadi, kemudian kalian pencet yang ini nih, agar verifikasinya betul-betul dari email kalian sendiri. Nah, setelah email tersebut, maka nanti tinggal kurang lebih menunggu 10 menit kalau kemarin saya 10 menit menunggu, maka aplikasinya sudah bisa dibuka kembali. Nah, khusus kalian ini khusus yang sudah ya, ini bagian apabila sudah dinyatakan aplikasinya atau pendaftarannya itu oke, goal ya. Nah, setelah menyatakan goal, maka di sini tahap kedua, baru kita masuk ke tahap kedua. Nah, untuk tahap kedua ini ya, maka di sini dia ada 4 biji item ya. Nah, pertama itu kalian nanti akan dilihat dari message, kemudian bagian bawahnya itu untuk pengeluaran sertifikat ataupun event ya. Nah, kalian harus mengecek bagian message terlebih dahulu ya. Kalau misalkan yang harus diperhatikan di sini adalah apabila ada informasi seperti di bawah ini, maka akun kalian itu ada masalah katanya. Jadi kalau misalkan ada gambar seperti ini, tolong ulangi lagi pendaftarannya katanya. Itu rata-rata biasanya berada pada foto ya. Masalah itu selalu berada di bawah foto. Biasanya mereka akan memberikan informasi salahnya di mana gitu. Nah, itulah yang pertama ya. Jadi ini untuk pendaftarannya. Ya, ini untuk pendaftaran dari akun tersebut. Nah, sekarang kita masuk untuk pelaksanaan. Jika sudah mendaftar, maka kita akan mencoba untuk membuat yang namanya pengajuan kelulusan ya untuk Tokopedia Gino apabila sudah lolos ya. Nah, ini apabila kalian sudah login ya, nah maka kalian harus memasukkan ulang lagi dari bawah nama emailan tadi serta passwordnya. Jika sudah, maka kalian harus mengambil bagian yang ini. Lukaku ya, harus dicek dulu bagian ini. Nah, di sini kalian harus mengisi semua data-data. Kalian misalkan menggunakan Prometheus, artinya tulis Prometheus ID-nya kalian harus sesuai. Kemudian harus sesuai juga nomor dari Jukeng Banggonya ya yang ada pada SSW. Kemudian kalian di mana pengambilannya, misalkan Indonesia, tulis Indonesia. Tanggal kapan kalian ambil ujiannya. Kemudian bagian apa yang kalian ambil, misalkan ada 3 tuh. Contohnya kayak bagian infrastruktur, bagian sipil ataupun konstruksi. Kemudian apabila kalian tidak menggunakan Zario Kado, maka bagian bawahnya kalian pilih lagi ya. Misalkan paspor, Zario Kado ataupun lain sebagainya. Selanjutnya setelah itu maka pencetlah bagian apakah kalian laki-laki atau perempuan ya. Setelah itu nomor 8 ya, pada saat di manakah kalian misalkan kalau posisinya di Jepang adalah visanya visa apa? Apakah Tokopedia Katsudo atau tangki visa, pilih nanti salah satu. Kemudian di manakah kalian ambil ujiannya ya, misalkan di mana posisinya seperti ini kalau misalkan di Jepang ya. Kemudian lanjut juga kalau misalkan kalian di manakah kalian tinggal saat ini, maka pencet juga tulis alamatnya. Dan yang terakhir jika show alamat tempat kalian ujian ya. Ini juga tulis nih. Selanjutnya hampir sama kayak tadi, kalian juga harus memasukkan Zario Kadonya ya. Sama seperti tadi, tidak ada perbedaan. Kalau misalkan Zario Kado tidak ada, maka menggunakan paspor juga sama ya. Lebih sama semua. Yang penting itu ini tidak ada perbedaan ya minasang ya. Nanti setelah ambil paspor juga sama, nanti ini diambil lagi. Kalau misalkan, nah yang penting itu adalah bagian ini, foto ini sering paling banyak salah di sini nih. Jadi harus benar-benar real ya. Nah, jadi juga sudah pencet OK. Nah, setelah ini OK, maka kalian tinggal menunggu ya. Nah, dari misalkan ini posisinya Jikeng ada masalah bagian sukusu, misalkan jenis kerjanya apa yang kalian pilih ya. Kemudian dari kapan ini kalau di Jepang posisinya ya, dari kapan kalian tinggal bekerja di Jepang, dari kapan kalian mau bekerja di bidang konstruksi, kemudian dari kapan kalian
memilih toko Tegino bekerja di Jepang, itu tulis ya. Kemudian informasi selanjutnya, apabila kalian apakah ada pengalaman di bidang konstruksi, kemudian dari mana kalian tahu JAC ini gitu ya. Nah, jika sudah, maka kalian pencet subete no tapu. Oke, sugi. Nah, jadi akan ada informasinya seperti ini, misalkan doboku yang kalian ambil ya, Prometic ID. Nah, setelah kalian pencet OK, Shinsei Komu, maka step selanjutnya adalah kalian lihat di message aplikasi tersebut, maka konfirmasi pengajuan sertifikat kalian sedang menunggu gitu ya. Jadi tinggal menunggu saja ya, kurang lebih bisa 3 jam ya. 3 jam biasanya ada informasi itu. Nah, setelah itu maka ada informasi ulang apabila nanti dinyatakan OK oleh si JAC ya. Nah, setelah OK, maka kalian pencet lagi tuh bagian message. Nah, di sini nanti akan ada namanya seperti Gokakusho ya dari Happyo. Jadi Hako setelah diterbitkan untuk kelulusan kalian ya. Nah, maka seperti itulah nanti hasil dari sertifikat yang digunakan ya. Sebentar.